Bayangkan, kalian sedang ada di rumah sakit, tapi ternyata kalian diganggu oleh makhluk-makhluk astral yang ada di rumah sakit itu. Hai, ada cerita sedikit horor. Kejadian ini terjadi di tahun 80-an. Kita sebut saja namanya Nur. Dia mengalami hal ini waktu menemani ibunya di rumah sakit. Saat itu, Nur sedang duduk di kelas 2 SMP. Nur mempunyai tante, kita sebut aja namanya Wayana. Pada saat itu, emaknya si Nur ini mau melahirkan. Terus si Nur disuruh emaknya untuk manggil Wayana. Kebetulan rumah Wayana ada di sebelah rumah si Nur. Nur, emak udah gak kuat Nur. Mau ngelahirin sekarang. Mending lu panggil deh Wayana. Iya mak, tunggu. Kucuk. Akhirnya si Nur jalan tuh ke rumah Wayana. Diketoklah pintu. Tok. Wak, emak, emak. Dibukalah pintu oleh Wayana. Kenapa Nur? Emak mau ngelahirin. Oh, astagfirullahaladzim. Cepetan, kita ke rumah sakit. Lalu Wayana dan Nur bergegas kembali ke rumah Nur untuk membawa emaknya ke rumah sakit. Pada saat itu, kendaraan yang paling mudah adalah becak. Jadi, dari rumah, Nur menggunakan becak sampai depan gang. Setelah itu, mereka lanjut naik taksi. Setelah sampai di rumah sakit, masuk ke ruang IGD. Semua perlengkapan yang udah dibawa sama si Nur dan Wayana dibawa semua ke ruang UGD. Sambil nunggu kamar perawatan. Setelah selesai dicek oleh perawat-perawat di sana, lalu dapatlah satu ruangan bangsal yang ternyata di samping kamar mayat. Awalnya Nur, Wayana sama emaknya si Nur nggak tahu nih kalau mereka dapat kamar di samping kamar mayat. Dan akhirnya para suster bawalah si pasien ini, emaknya si Nur, ke ruang rawat inap. Masuklah mereka ke ruang rawat inap tersebut. Di situ ada 8 kasur pasien yang baru diisi hanya 2 kasur. Sambil menunggu proses kelahiran, pada saat itu emaknya si Nur ini baru pembukaan 5. Jadi harus nunggu 5 pembukaan lagi. Dan prosesnya itu agak lama. Yang menunggu emaknya si Nur itu Nur dan Wayana. Karena bapaknya si Nur ini masih belum pulang tugas. Mereka sampai di sana pas jam 5 sore, jadi mereka harus nunggu sampai besok. Dan disinilah kejadian bermula. Selama menunggu emaknya di rumah sakit itu, si Nur merasa ada hal-hal yang enggak enak dirasain sama dia. Jam 9 malam, waktu si Nur mau ke kamar mandi. Waktu itu si Nur kebelet pipis, jadi si Nur pamitlah sama Wayana untuk ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandinya itu ada di dalam ruangan pasien itu. Jadi pas di sebelah dengan kamar mayat. Begitu si Nur ke kamar mandi, dia tutup pintunya, terus dia mendengar hal-hal yang mengerikan seperti suara jeritan. Tapi si Nur berpikiran, mungkin itu orang lagi kesakitan di luar. Setelah dia mendengar suara jeritan, dia langsunglah pipis. Begitu selesai pipis, dia mau siram. Ternyata yang dia lihat di lubang WC, ada gundukan rambut di dalam lubang tersebut. Nur kaget dan buru-buru keluar. Langsung Nur ngomong nih sama Wayana, Wak, Enung takut, Wak. Kata Wayana, kenapa lu Nur? Itu Wak di kamar mandi. Terus langsung nih Wayana ke kamar mandi.
Tapi ternyata di kamar mandi dia lihat nggak ada apa-apa. Langsunglah disiram sama Wayana pipisnya si Nur ini. Terus Wayana kembalilah ke dalam. Sambil dia ngomong, "Lu kenapa sih Nur, jorok banget?" "Itu Wah, tadi Nung lihat ada gundukan rambut Wah di lubang WC. Ah lu ngaco aja lu, itu kali lu halusinasi kali gara-gara emak lu mau lahirin. Beneran Wah, Nung lihat." Begitu menurut keterangan si Nur. Setelah itu emaknya si Nur tetep nih nahanin mules karena masih pembukaan. Tepat jam 1 malam, begitu emaknya mules, tiba-tiba ada suster datang untuk ngecek kondisi emaknya si Nur ini. Tapi pada saat itu Wayana dan si Nur ini dalam keadaan tidur karena udah dari siang itu capek nungguin emaknya. Begitu mau dicek, tiba-tiba emaknya itu merasa ada yang aneh gitu. Mukanya suster ini pucat, rambutnya panjang seperti nggak keurus, pakai rok pendek, terus di kakinya itu banyak luka dan darah. Pada saat itu emaknya si Nur ini pura-pura merem, pura-pura tidur lah, saking dia takut. Tapi dia agak ngebuka sedikit matanya, jadi dia lihat suster itu seperti apa. Namun suster ini tahu kalau emaknya si Nur ini ngeliatin dia. Suster ini senyum, tapi senyumnya menyeramkan. Mau tahu yang dikatakan suster itu apa? "Bu, kalau mau lihat, lihat aja Bu. Nggak usah pura-pura ngintip." Serem banget kan? Begitu suster itu selesai tensi darah emaknya si Nur, dia langsung balik. Namun jalannya ini seperti sempoyongan dan pelan, agak nunduk ke bawah. Sambil matanya masih terpejam dan ngintip, emaknya si Nur colek-colek Wayana untuk membangunin Wayana. Tapi Wayana nggak mau bangun, memang karena udah ngantuk banget. Setelah itu emaknya Nur narik-narik nih rambutnya si Nur suruh bangun. Akhirnya si Nur kebangun juga. Pada saat itu emaknya si Nur pengen minta pindah ruangan. Katanya Mak Nur gini, "Nur, pindah ruangan aja Gi, ngomong sama dokter." Terus si Nur nyaut, "Iya Mak, Nung juga takut di sini soalnya sebelah itu kamar mayat." Langsung emaknya si Nur kaget. "Masa sih kamar mayat? Masa gue ditaruh di bangsal sini samping kamar mayat? Aduh bener-bener deh tuh suster. Gue pengen pindah Nur." Sambil nahanin mules, emaknya nangis. Terus bangunlah si Wayana. Begitu terbangun, Wayana langsung ngomong sama emaknya Nur, "Pok, lu ngapain Pok nangis?" "Yan, gue takut Yan di sini. Gue mau pindah kamar. Aduh, mana perut gue mules banget. Aduh, gue nggak pengen di sini." "Udahlah Pok, sabar aja. Besok juga kita pindah habis lahiran. Kalau enggak langsung minta pulang juga kagak ngapa Pok," kata Wayana. "Ya udah, lu gak usah tidur lagi dah. Lu begadang aja sampai pagi," kata emaknya si Nur. Emaknya si Nur tahu kalau Wayana ini pemberani gitu. Entah ada apa di badan Wayana. Tapi semua keluarga, satu keluarga ini tahu kalau memang dia nggak pernah diganggu sama makhluk astral. Sekalipun diganggu, dia bisa melawan. Dia tidak takut. Dan sudah masuk jam 5 subuh, mulai pembukaan 10. Dan disitulah mulai proses melahirkan. Singkat cerita, masuklah malam kedua. Karena keterbatasan ruang, waktu itu rumah sakit tersebut masih belum banyak ruang. Dan walaupun ada ruang, itu hanya bangsal yang benar-benar creepy ya tempatnya. Jadi mau gak mau setelah melahirkan, emaknya si Nur tetap ditaruh di ruangan itu. Pada malam kedua setelah azan maghrib, Wayana ini izin pamit pulang dulu sama emaknya si Nur. Jadi si Nur tetap di situ untuk bawa-bawa perlengkapan bayi yang belum kebawa sama baju-baju Nur dan baju emaknya. Jadi saat itu Nur masih nungguin emaknya di situ tapi sendiri. Dan Wayana janji jam 10 malam akan balik. Pada jam 9 malam, bayi ini nih adiknya si Nur nangis nggak berhenti. Tiba-tiba ada satu perawat masuk yang ternyata perawat yang semalam dilihat sama emaknya si Nur.
Sontak emaknya si Nur kaget sambil melotot ketakutan. Terus si Nur disuruh ambil adeknya. "Nung, ambil adek lu cepet sini, mak gendong." Langsunglah si Nur buru-buru ngambil adeknya, terus diserahin ke emaknya. Pada saat itu, Nur dan pasien yang di seberang emaknya si Nur bingung. Kenapa emaknya si Nur seperti ketakutan? Jadi rupanya yang dilihat emaknya si Nur enggak dilihat sama Nur atau pasien yang di seberang. Tapi emaknya si Nur terus tunjuk-tunjuk ke suster yang tadi malam. "Itu Nur, itu lu lihat Nur, itu suster yang tadi malam kontrol emak. Ya Allah Nur, serem banget Nur. Serem Nur, emak mau pulang aja Nur, emak mau pulang." Terus di situ pasien yang di seberang dan si Nur ketakutan. Lumayan lama emaknya si Nur ini ngeliat si suster tersebut. Tapi setelah itu datanglah si Wayana. Bersamaan dengan datangnya Wayana, suster itu menghilang. Dan akhirnya emaknya si Nur tenang. Tapi walaupun dia tenang, dia tetap merasa takut. Dan dia menceritakan kejadian yang barusan dia lihat ke Wayana. Singkat cerita, jam 12 malam tiba. Pada jam 12 malam, adiknya si Nur ini nangis. Dan enggak terkontrol nangisnya. Udah dikasih susu tetap nangis. Ternyata pada saat itu ada sosok perempuan berambut panjang seperti kuntilanak yang ternyata sudah dari kemarin mengincar adiknya si Nur selagi masih di dalam kandungan. Dan pada saat itu hanya Wayana yang bisa melihat sosok itu. Wayana mengambil air dan dibacakan doa-doa oleh Wayana untuk menyiram sosok yang dia lihat. Dan setelah dia siram, sosok itu pergi. Semua yang ada di ruangan itu heran. Apa yang dikerjakan Wayana dan apa yang dilihat Wayana? Nur, emaknya Nur, pasien, dan yang jaga pasien di depannya Mak Nur kebingungan dan bertanya-tanya, ada apa di ruangan ini? Emaknya Nur nanya ke Wayana, "Yan, lu lihat apaan sih Yan?" Terus Wayana menjelaskan ke emaknya si Nur bahwa anaknya sudah menjadi incaran sosok yang dia lihat, sosok penunggu rumah sakit tersebut. "Anak lu Pok mau diambil sama si Kunti," kata Wayana. Ya Allah, gue mau pulang aja, kata emaknya si Nur. Terus Wayana menenangkan, "Udah Pok, tenang aja, ada gue Pok, ntar biar gue yang urus." Gangguan itu terus berlanjut sampai di jam 3 dini hari. Pada saat itu semua sudah tertidur lelap. Hanya Wayana yang masih terjaga. Namun tidak lama dari situ, Wayana mendengar ada suara langkah kuda. Wayana kaget. Kenapa di dalam rumah sakit itu ada kuda yang masuk? Wayana bergegas melihat keluar. Ternyata di luar tidak ada apa-apa. Begitu Wayana balik, Wayana melihat ada tetesan darah dari atap ke kasur si bayi. Lalu cepat-cepat si Wayana angkat nih bayi, yang penting nggak sampai kena tetesan darah. Beberapa saat setelah jatuhnya tetesan darah dari atap, lalu muncullah rambut yang menjalar ke semua atap ruangan. Seketika ruangan tersebut menjadi gelap. Melihat kejadian itu, Wayana tidak putus membaca ayat kursi. Sampai akhirnya azan subuh berkumandang, lalu penampakan semua itu hilang dengan sendirinya. Singkat cerita, jam 8 pagi waktunya kontrol
Dan akhirnya emaknya si Nur ini diizinkan untuk pulang. Selama dalam perjalanan pulang, mereka tetap masih cemas. Tapi untungnya kejadian itu tidak mengikuti mereka sampai ke rumah. Ada apa di badan Wayana? Kita akan membuka satu kartu untuk Wayana. Sosok Macan Kumbang. Ini adalah sosok pendamping turunan dari keluarga Wayana. Sosok ini sangat melindungi dan sangat berani. Makanya Wayana itu nggak takut dengan apapun dan siapapun. Buat kalian yang ingin dibacakan kartunya dan ingin share cerita pribadi horor kalian, bisa DM ke Misteri Tarot. Selamat malam dan salam untuk orang di samping kamu.